Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Dalam siniar ini kita akan mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, dan gagasan dalam bidang bahasa, sejarah, budaya, dan sastra. Juga hal-hal lain di seputar FIB. Kali ini sudah hadir Bapak Wakil Dekan 2 yang membawahi bidang SDM dan juga bidang keuangan. Bapak Wakil Dekan 2 ini sekaligus akan menjelaskan tentang dana abadi atau endowment fund. Nah, selamat pagi Bapak Dr. Mumuh Muhsin. Selamat pagi Bu Wadek. Nah, sekarang Pak kan sedang didengungkan tentang dana abadi. Sebetulnya itu apa sih dana abadi? Ya, terima kasih. Sebetulnya istilah dana abadi ini sudah cukup lama ya, cukup lama. Tetapi sekarang makin populer sejak Menteri Pak Nadiem meluncurkan program itu melalui LPDP begitu ya. Selanjutnya di masing-masing universitas PTNBH diberi otonomi untuk mengatur soal dana abadi ini. Intinya dana abadi adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat di sini bisa alumni, bisa orang tua mahasiswa, bisa pengusaha, atau dari manapun ya, dari masyarakat pada umumnya, yang diberikan kepada Universitas Padjadjaran, yang kemudian dana itu khusus untuk di-Unpad diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan para mahasiswa, gitu ya. Jika ada di antara mereka yang kesulitan. Ya. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini adalah program pemerintah dan ada di setiap universitas di Indonesia. Ya, terutama PTNBH ya. Terutama PTNBH didahulukan. Tujuannya Pak Menteri itu awalnya memang untuk membantu mahasiswa atau apa Pak? Kalau di level nasional dalam hal ini kementerian, dasarnya adalah mengingat perguruan tinggi yang terutama PTNBH dituntut untuk punya reputasi di level internasional, dan untuk bisa mencapai itu banyak hal yang harus dicapai gitu ya, yang punya konsekuensi dana gitu ya. Nah, melalui dana abadi yang diluncurkan oleh kementerian melalui LPDP ini diharapkan perguruan tinggi PTNBH terutama mampu mengejar itu. Mengapa diprioritaskan yang PTNBH dulu? Karena yang memperoleh luncuran dana abadi itu diharapkan sebuah lembaga yang punya kemandirian dalam keuangan universitasnya. Oh, ya. Terus Pak gini, kan masyarakat misalnya akan menyumbang, boleh itu alumni, masyarakat, orang tua mahasiswa, mereka ingin tahu dananya dipakai apa dan kemana. Itu apakah ada transparansi di dalam penggunaan, bagaimana caranya? Mungkin mereka perlu tahu itu. Sebelum ke sana, saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi di level kementerian. Bukan di level universitas, khususnya Universitas Padjadjaran. Tadi dikatakan peruntukannya diprioritaskan untuk membantu kelancaran studi mahasiswa. Mengapa itu yang diutamakan? Karena begini, tidak semua mahasiswa kita itu berasal dari keluarga mampu gitu ya. Sering yang namanya UKT telat jadi kesulitan gitu. Atau UKT ada untuk biaya hidupnya tidak ada dan sebagainya gitu ya. Nah, diharapkan melalui dana abadi itu semua kesulitan yang disebutkan tadi bisa teratasi. Itu pertama. Yang kedua, mengapa istilah yang digunakan itu dana abadi? Karena begini,
semua dana yang masuk ke universitas itu dijaga keutuhan kuantitasnya. Adapun alokasi yang diberikan kepada untuk membantu mahasiswa itu diperoleh dari hasil mengusahakan dana itu. Bisa diberikan contoh Pak biar konkret. Itu abadi yang pertama ya. Pengertian abadi yang kedua, sumbangan itu tidak hanya diberikan untuk mahasiswa tahun ini atau semester ini, tapi akan terus dinikmati oleh mahasiswa berikutnya. Jadi abadi dilihat dari keutuhan jumlah uang yang disumbangkan dan keabadian dana itu diberikan ke mahasiswa lintas angkatan begitu ya. Contoh begini, misalnya Ibu Wadek mau menyumbang dan abadi itu tidak ada patokan besarannya ya, boleh 50.000, boleh 100.000, dan yang diharapkan itu rutin ya, misalnya 50.000 tiap bulan. Kalau mau lebih besar rutin bagus juga. Tapi kalaupun besar hanya sekali nggak apa-apa juga gitu ya. Dana itu ditransfer ke rekening khusus dana abadi yang dikelola oleh universitas. Dalam waktu tertentu, universitas akan melaporkan sampai saat ini berapa jumlah dana abadi yang terkumpul. Misalnya Unpad sudah berapa ya? Sudah cukup besar, sekian miliar ya, sudah cukup. Itu secara periodik ada laporan, terutama kepada pihak penyumbang ya, selalu ada laporan. Sekarang sudah dapat berapa, nanti peruntukannya pun akan transparan. Jadi siapapun bisa memantau perkembangan uang dana abadi itu. Nah, ada yang perlu disampaikan ya. Dana abadi itu harus besar ya. Karena begini, saya mendengar dari sebuah sumber, luncuran dana abadi dari kementerian melalui LPDP itu besarannya sebanding dengan besaran yang sudah ada di kita. Kalau misalnya Unpad berhasil mengumpulkan 500 miliar dana abadi, nanti luncuran dari kementerian pun kurang lebih sebesar itu, sebanding itu. Jadi program ini patut diapresiasi dan direspons dengan positif oleh semua pihak, karena demi kepentingan anak-anak bangsa ini. Kelancaran studinya, kesuksesan studinya. Di sisi lain ya, dilihat dari kacamata teologis ya, ini sedekah jariah gitu. Sedekah jariah ya. Misalnya sedekah jariah itu kan selama ini maaf nih pemahaman saya kalau keliru ya. Selama ini dipahami sedekah jariah itu membelikan tanah atau menyediakan tanah atau bangunan yang kemanfaatannya terus berlanjut gitu ya. Itu pasti itu ya. Tapi saya kira ini bisa dianalogikan ke sana. Kita berinvestasi mencetak manusia cerdas yang kemudian si manusia itu terus-menerus berkontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Jadi selama itu terjadi, selama itu pula nilai kebaikan itu mengalir ke penyumbang. Tapi misalnya begini Pak nih, ada yang satu perusahaan yang akan menyumbang, biasanya kan mereka ingin mendapatkan timbal balik atau manfaat dari apa yang dia berikan. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan itu ya Pak ya? Sama sekali tidak ada. Kepada individu maupun kepada lembaga yang menyumbang, tidak ada imbalan yang bisa dijanjikan oleh universitas ya. Kecuali tadi investasi sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan tiba saatnya berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Itu saja imbalannya itu ya. Imbalannya itu ya, betul. Jadi ini semacam tadi ya, beramal gitu ya Pak ya. Beramal dan akan terus digunakan. Lalu perlu tambahkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa uang itu
sama sekali tidak ada alokasi untuk dosen, atau untuk pendik, tidak ada, atau untuk keperluan membangun sarpras nggak ada. Ya. Jadi untuk periode setidaknya untuk ke periode awal ini diperuntukkan semata-mata untuk kelancaran pendidikan para mahasiswa di Universitas Pajajaran. Nah, kawan Sinatra, jadi seperti itu. Kalau kita mendengar istilah dana abadi atau endowment fund, jadi itu adalah dana yang diperuntukkan oleh mereka yang kesulitan di dalam melanjutkan pendidikan, atau selama pendidikan ada kesulitan-kesulitan di dalam keuangan yang akan dibantu oleh dana abadi tersebut. Nah, mungkin ada Pak kawan Sinatra nih yang berniat untuk menyumbang. Bagaimana caranya? Iya, sebetulnya sangat mudah ya. Unpad sudah sangat terbuka menyediakan website ya. Website yang judulnya Endowment Fund Unpad. Ya, nanti ditulis ya. Atau cukup ditulis saja di pencarian itu dana abadi Unpad. Dana abadi Unpad. Sudah akan muncul keterangan yang cukup ya. Termasuk ke nomor rekening yang dituju gitu ya. Sangat mudah lah. Sangat mudah. Buka website, ketik ke Endowment Fund atau dana abadi Unpad, nanti akan keluar. Semua informasi ada di sana, termasuk nomor rekening yang dituju gitu ya. Dan juga di sana ada informasi sampai kalau buka saat ini sampai jam ini berapa jumlah endowment fund yang terkumpul di Indonesia. Yang sudah masuk ya. Nah, kawan Sinatra, mari kita beramal untuk kepentingan bangsa dan negara agar pendidikan di negara ini semakin baik. Jadi tadi kata Pak Mumu, nanti klik dana abadi Unpad, nanti link alamatnya juga akan ditulis di dalam video ini. Mudah-mudahan kawan-kawan Sinatra bisa berkontribusi untuk pendidikan di negara ini. Boleh rutin kan ya Pak, tiap bulan, tiap minggu, kecil besar tidak menjadi hitungan karena tidak ada minimalnya ya Pak ya. Silahkan, boleh sekaligus juga silahkan. Kami menunggu partisipasi dari Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, juga penonton ini untuk berpartisipasi di dalam dana abadi Universitas Pajajaran. Sampai di sini dulu, kita berjumpa di dalam topik-topik yang lain. Terima kasih Pak Mumu. Salam.